ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah menceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab dia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalin. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah banyak daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, kita melihat bagaimana Simson yang hebat, Simson yang perkasa, Simson yang powerful, saudara. Bahkan ya boleh dibilang, saudaraku, ini orang yang luar biasa. Kekuatan Simson itu kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia dikalahkan oleh seorang yang bernama Delila, ya, seorang wanita yang bernama Delila, dan dia dikalahkan, ya, saudara. Apapun ceritanya, Simson dikalahkan oleh seorang wanita. Ya. Delila artinya lemah lembut. Ya, saya sebetulnya nggak bahas itu, tetapi bagian sisi yang dimana kita harus tahu bahwa kelemah lembutan itu mengalahkan banyak hal. Simson yang hebat, Simson yang garang, Simson yang yang sadis kadangkala, saudaraku, ya. Tetapi dia dikalahkan sama seorang yang bernama Delila. Arti nama Delila lemah lembut. Sekali lagi, lemah lembut itu mengalahkan banyak hal. Ya. Kalau saudara dan saya pakai ini, seorang istri pakai ini, maka banyak hal yang bisa didapat. Delila dapatkan kemenangan itu, ya. Delila dapatkan kemenangan itu, ya, saudara. Dia bisa mengalahkan orang yang garang, orang yang kasar, yang bernama Simson. Ya, sekali lagi, lemah lembut itu menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa sebetulnya. Saya tidak bahas itu, Bapak Ibu, tapi yang saya mau bahas adalah bagaimana di sini kita melihat, saudaraku, setelah setelah berulang-ulang kali Delila merayu Simson, akhirnya Simson membuka rahasia. Dan pada ayatnya yang ke-20 dikatakan, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Perhatikan baik-baik kalimat yang terakhir. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini yang jadi penyebabnya. Nah, sebetulnya bukan tentang kekuatan Simson itu di rambut. Buat saya, saudaraku, ya, saya tidak tahu ya apakah saya salah atau benar. Ini hanya pendapat pribadi. Tetapi menurut saya, rambut itu hanya sebagai sebuah syarat saja. Syarat apa? Syarat tentang ketaatan Simson sama Tuhan, ya. Syarat tentang bagaimana Simson jaga dirinya, ya. Syarat seperti itu. Tetapi bukan itu. Karena ketika itu dipotong, sebetulnya dia sudah melanggar syarat. Sebetulnya kan, saudaraku, ya, ini sudah berulang-ulang kali. Simson mulai berbelok hatinya dari Tuhan, menjauh hatinya dari Tuhan. Ini sudah berulang-ulang kali. Bayangkan, pada ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya, pada ayat yang pertama dimulai dengan cerita dengan kalimat begini. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri. Bayangkan, orang nasir Allah, orang yang dikhususkan sama Tuhan. Tetapi hidupnya nggak dijaga, hidupnya nggak hati-hati, hidupnya sembrono. Maunya apa yang ada di hatinya, apa yang diinginkannya harus jadi. Awal-awal kita melihat, saudaraku, bagaimana roh Tuhan itu yang berkuasa atas hidupnya Simson. Simson digerakkan oleh roh Tuhan, tetapi kemudian apa, saudara? Berubah
Bukan lagi roh Tuhan yang jadi penggeraknya, tapi apa? Emosinya, keinginannya, hawa nafsunya, kebutuhan-kebutuhannya. Itu yang menggerakkan Simson. Dan ini membuat sebetulnya syarat-syarat ini boleh tabrak sampai puncaknya seperti ini. Pertahanan terakhir yang Tuhan mau lihat adalah apa, saudara? Pertahanan terakhir adalah rambut. Dan dia biarkan juga rambutnya ini dipotong. Tapi sebetulnya kekuatan Simson apa? Roh Tuhan yang ada dalam hidupnya. Bisa bilang amin, saudara. Roh Tuhan yang menyertai, roh Tuhan yang hadir, ya. Roh Tuhan sudah dikecewakan, tapi dia tetap hadir. Roh Tuhan sudah dianiaya oleh Simson, tapi dia tetap hadir. Roh Tuhan sudah dikhianati sama Simson, tapi dia tetap hadir. Dia coba bertahan hadir dalam hidupnya Simson. Sampai puncaknya sudah nggak bisa. Dan saya harus juga bilang begitu, saudara. Dia terus bertahan dalam hidup kita. Roh Tuhan akan terus tinggal dalam hidup kita. Dia akan terus bertahan dalam hidup kita. Dia akan terus apa, saudaraku? Dia bertahan untuk mengingatkan kita, untuk memperbaiki kita. Tapi kalau sampai kita terus tabrak, kita nggak pernah dengar lagi suara Tuhan. Kita nggak mau tahu tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita sembrono terus, kita nggak mau jaga, kita nggak mau hati-hati, saudara. Terus keinginan daging ini yang harus jadi, terus nggak ada kendali firman yang bisa mengendalikan hidup kita. Pada akhirnya nggak bisa tahan dia. Roh Tuhan akan bisa bertahan. Firman Tuhan pernah bilang, Roh Tuhan tidak berbantah-bantah lagi. Udah nggak mau apa namanya, adu argumen lagi, udah nggak mau, udah ajarilah, pakar pe. Nah ini mengerikan. Kalau sampai Roh Kudus sudah bilang sama kita pakar pe, nah udah. Nah itu tuh artinya apa? Dia sudah nggak mau lagi tinggal, dia keluar dari hidup Simson. Ketika Roh Tuhan keluar dari hidup Simson, kekuatannya nggak ada. Bukan tentang rambut, bukan tentang rambut. Saudara harus lihat penekanannya di sini adalah apa, saudara? Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Itu kuncinya, saudara. Itu kunci. Itu kata penting buat kita perhatikan. Itu kata penting yang harus kita stabilo. Kata penting yang harus kita highlight. Tentang bagaimana roh Tuhan jangan sampai meninggalkan kita. Kalau sampai meninggalkan kita, habis. Simson nggak berdaya. Dia bilang, seperti yang sudah-sudah katanya, ya, aku akan meronta dan lepas. Tapi enggak, ternyata dia ronta. Dia pikir masih ada. Dia pikir masih kuat. Dia pikir masih hebat. Tapi ternyata kehebatannya itu hilang. Kenapa? Karena roh Tuhan itu sudah meninggalkan. Sudah tahu bangsa Israel? Bangsa Israel itu, saudaraku, waktu mereka, firman Tuhan dalam kitab Yehezkiel di situ, kalau saudara perhatikan, disitulah kitab Yehezkiel menggambarkan bagaimana roh Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Dan pada waktu bangsa Israel ditinggalkan oleh roh Tuhan, habis mereka. Roh Tuhan katanya, saudaraku, hinggap di kasihan. Saya kadang-kadang suka kayak bagaimana gitu ya. Karena Yehezkiel menggambarkan begitu. Karena Daud pernah melihat seperti itu. Ya, Daud sepertinya melihat roh Tuhan udah mulai meninggalkan, dia udah ada jarak sama Daud. Tapi Daud panggil itu roh Tuhan, jangan ambil rohmu dari. Mazmur pasal 51 kalau nggak salah, dia berdoa. Dia bilang, beriku hati yang baru ya Allah. Perbaharuilah rohku. Kenapa? Karena dia lihat roh Tuhan meninggalkan. Tapi istilahnya itu sudah Daud merengek-rengek. Jangan pergi, jangan pergi. Israel enggak. Simson juga enggak. Kita bagaimana? Bisa jadi dia sudah ada jarak antara saya dan Roh Kudus, saudara dengan Roh. Tapi
Tapi apakah ketika sudah merasa ada kosong, sudah merasa kering, sudah merasa kayak apa gitu ya, kita bisa merasa sebetulnya. Tapi adakah kita kemudian mintalah, jangan tinggalkan saya Tuhan. Saya butuh Tuhan, saya butuh roh Tuhan dalam hidup saya. Ada amin, saudara. Daud begitu. Daud hancur, Daud jatuh dalam dosa karena Batseba. Dia jatuh, dia bunuh suami Batseba. Saudara, kuliah. Bayangkan jahatnya minta ampun. Dan dia tahu kejahatannya, dan dia tahu dia pantas ditinggalkan sama roh Allah. Dia pantas ditinggalkan, dan kalau dia tahu kalau sampai dia ditinggalkan habis remek. Di saat itu dia maaf, kayak anak kecil ngabe-ngabe. Jangan. Dia tulis secara khusus Mazmur pasal 51. Nanti sudah baca di rumah Mazmur pasal 51. Dia tahu kebutuhannya terhadap roh Allah itu. Ini saudara, kekuatan kita kalau ada Tuhan tinggal dalam hidup kita. Amin saudara. Kita bisa ngelakuin ini dan ngelakuin itu. Kita bisa ngadepin masalah dan masalah kita bisa singkirkan. Simpson berkali-kali ngadepin masalah. Kalau saudara melihat saudaraku pasal yang ke-16 ini, orang sudah ngepung Simpson. Dia bisa balikan itu keadaan. Kenapa? Roh Allah yang menyertai Simpson itu hebat. Ada amin saudara. Dan roh Allah yang menyertai saya dan saudara itu juga luar biasa. Kita bisa membalikan keadaan. Bisa bilang amin saudara. Mungkin hari-hari ini engkau dan saya sedang terjepit dengan sebuah situasi, dengan sebuah keadaan. Tapi percayalah saudara, selama ada roh Tuhan, engkau pasti menang. Ada amin saudara. Engkau bisa mampu mengembalikan keadaan dari orang yang terjepit sampai orang yang bisa lepas, bukan cuma lepas, tapi engkau bisa kalahkan itu keadaan. Balikan keadaan. Hari ini, adakah masih ada yang namanya kerinduan kebutuhan? Saya harus jujur, berkali-kali mungkin roh Tuhan mau ninggalin saya. Ya. Berkali-kali roh Tuhan mau ninggalin saya. Tapi saya cuma bilang, Tuhan jangan tinggalin saya. Kalau Tuhan ninggalin saya, habis rata, bukan cuma rata, udah nggak ada sisa. Hidup saya nggak ada sisa. Tapi berapa banyak orang merasa nggak butuh apa? Oh, semua masih ada, oke semua. Rumah masih banyak, tabungan masih banyak, semuanya masih banyak. Israel juga merasa ketika roh Tuhan itu sudah keluar ya ke atap kemah suci, lalu kemudian ya apa masih apa? Nggak ada yang perlu ditakuti. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya kalau mau pergi. Nggak tahunya sudah, kalau sudah lihat itu habis. Sejak itu sudah, itu gerombolan daripada Babel itu sudah berangkat. Ya. Dan ketika ada roh Tuhan yang saya tahu ya sudah, kalau saya tidak salah, dia tuh sudah berbelok. Ya, dia mau mengarah ke Israel. Tapi ketika Tuhan cegah Babel sehingga berbelok ke Mesir. Bayangkan. Itu kan Babel di atas. Israel di sini. Mesir di sini. Kalau saudara lihat, bisa-bisanya dia tuh udah begini di sini. Tapi Tuhan belokin dia sampai ke Mesir. Artinya apa? Tuhan kasih waktu, kesempatan. Dan seringkali saya harus bilang juga, Tuhan kadang-kadang kasih kesempatan sama saya dan saudara. Lihat respon kita. Tapi ternyata nggak peduli. Malah ketika apa? Ketika orang tahu begini, oh enggak, ternyata mereka menyerang kita kok. Selamat kita. Tambah parah, tambah nemen. Israel tambah nemen, Yehuda tambah nemen. Ketika mereka lolos tambah nemen. Dan berapa banyak orang yang ketika diloloskan sama Tuhan tambah nemen.
10 orang kusta yang bertobat itu cuma 1, yang 9-nya tambah teman. Lolos. Nggak jadi mati di dalam penyakit apa kustanya. Berapa banyak kali kita firman ini datang sama kita, sama saya. Ketika kita diloloskan, lolosnya kita itu bukan semakin kita mempermuliakan Tuhan, tapi lolosnya kita membuat kita teman-teman. Kita pikir lolos, nyawisku terus si baru. Israel, Babel sudah ngalah, tapi dibelokin ke Mesir. Mereka bilang lolos, Roh Tuhan nunggu sebetulnya, ya, kasih kesempatan. Dia sudah pergi ke atap, dia sudah pergi ke ini, tapi ketika dia lihat nggak ada ucapan syukur. Ternyata diloloskannya orang Israel dari Babel itu tidak membuat mereka jadi, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, enggak. Akhirnya Roh Tuhan tinggalin, dan ketika Roh Tuhan tinggalin itu Babel yang sudah ngalahin Mesir, dia berbalik. Ingat loh saudara, masalah akan bisa berbalik lagi kepada saya dan saudara. Masalah bisa berbalik lagi. Jangan bilang kita lolos. Yang meloloskan kita itu cuma Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan yang sudah membelokkan arah mara bahaya, kecelakaan, sudah kerugian, apapun juga saudara, penyakitkah, kematiankah, Tuhan sudah singkirkan itu dari kita. Tapi hati-hati, dia bisa berbalik, dia bisa naik begini. Saya nggak mempersiapkan seperti ini saudara. Kalau ini Tuhan bicara sama kita, Tuhan mau ingatkan kita karena dia sayang sama saya dan saudara. Pertanyaannya bukan tentang setiap kita pernah Tuhan pengen banget ninggalin kita, tapi dia nunggu respon baik kita, nunggu respon di mana kita menangis dan kita bilang kayak anak kecil tuh, jangan sih. Saya ingat waktu saya ke Israel, saya dapat berkat, ya, dibayarin ke Israel pertama kali. Ya, saya pengen bawa anak saya, ya. Cuman Mika masih kecil, Mika masih umur berapa itu, TK, ya. Katanya repot, ribet nantinya gimana, dan dia juga belum ngerti. Ya udah, ya, tengah malam kita berangkat saudara, karena pesawatnya jam berapa gitu. Tengah malam kita kan rumah kami di belakang itu saudara, ya, jadi kami gotong Mika lagi tidur. Yang kami tahu Mika lagi tidur, gotong ke omanya di kamar depan. Pas kami udah tinggalin dalam kondisi tidur, ternyata dia pura-pura tidur saudara. Jadi waktu kami keluar, pintu ditutup, bunyi pintu gedung tutup gitu, maksudnya udah mau keluar, dia nangis. Kita nggak tahu, kita tahunya udah di Jakarta, omanya yang cerita. Ya, waktu kalian pergi, Mika nangis. Aduh, hati hancur. Hati hancur, baru sadar lagi mau makan, dengar begitu, nangis bleber. Nangis bleber. Karena saya melihat anak saya ditinggal dan dia nangis, dia pura-pura nggak tahu, tapi dia nangis dikasih bantal gitu, dia nangis, masih kecil. Berapa banyak kali kita melihat Roh Tua udah ninggalin kita nggak peduli, kita tatap begitu, lu nggak tahu. Saya bilang berkali-kali Roh Tuhan mau ninggalin saya, karena hidup saya nggak benar, hidup saya tahu. Tapi setiap kali itu juga saya bilang, Tuhan jangan tinggalin saya. Saya nangis, betul. Saya nangis, saya minta. Saya nyanyi, saya nangis, aduh, saya lakukan banyak. Karena saya tahu kalau Tuhan tinggalin saya, aduh. Bukan cuma melarat, habis rata tanah dan nggak ada sisa.
Kayak Simpson, bayangkan. Nanti kita akan lihat sudah sisa waktu. Ya, Simpson dikalahkan, orang yang hebat, orang yang ditakuti, orang yang jadi orang yang dipermalukan, nggak punya kekuatan apa-apa, biasa, kayak orang biasa aja. Kalau orang kehilangan roh Tuhan, kita nggak punya daya apa. Kita nggak punya daya apa. Akhirnya apa? Saudara, nanti kita akan lihat bagian yang kedua, saudaraku ya. Orang tandanya orang yang dikalahkan ini bagian yang kedua yang kita mau lihat. Di ayat 21, saudaraku, ayat 21, sama-sama kita baca ayat 21. Sama-sama kita baca ayat 21. Hakim-hakim pasal yang ke-16. Sama-sama 1, 2, 3. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya ialah. Sudah bayangkan, ini tanda orang yang dikalahkan. Ini tanda orang yang kehilangan roh Tuhan dan dikalahkan. Orang yang kehilangan roh Tuhan pasti dikalahkan hidup. Dan tanda orang yang dikalahkan ini seperti Simpson. Apa? Matanya dicungkil, buta. Dia nggak bisa melihat masa depan, dia nggak bisa melihat sesuatu, dia nggak bisa melihat rencana Tuhan, dia nggak bisa melihat, semuanya gelap. Maaf nih saudara, kalau saudara melihat hidup saudara gelap, nggak punya masa depan, nggak bisa melihat kehadiran Tuhan, maaf nih saudara, mungkin saudara sudah dikalahkan. Kalau sudah melihat semuanya gelap, nggak punya masa depan, di tengah-tengah pandemi seperti ini, sudah melihat, hidup ini, habis-habisan, hidup habis. Masa depan kita itu di dalam tangannya Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Simpson udah nggak bisa lihat lagi, gelap semua, dia udah nggak bisa ngelihat, ya, nggak bisa ngelihat sesuatu, cuman meraba, nggak ada sesuatu yang pasti, nggak ada sesuatu. Itu tanda orang dikalahkan. Nggak bisa lihat rencana Tuhan lagi dalam hidup. Saya mau bilang begini, dalam nama Yesus, rencana Tuhan masih hebat sampai hari ini buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Rancangan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Itu masih berlaku sampai hari ini. Ada amin. Bahkan sampai selama-lamanya berlaku ayat ini. Janji ini buat saya dan saudara. Tapi Simpson udah dibutai, udah gelap, semuanya gelap. Yang kedua apa saudara? Ya, tanda orang yang dikalahkan kalau saudara melihat, ya, tanda orang yang dikalahkan saudara, tanda yang kedua. Kedua matanya, ya, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Tangannya dirantai. Artinya apa? Dia udah gak bisa berbuat apa-apa. Tangannya dirantai. Dia udah gak bisa berbuat apa-apa. Dia udah gak bisa menghasilkan apa-apa, kan tangannya dirantai. Dia udah gak bisa buat apa. Hati-hati nih saudara. Ya, berapa banyak orang yang merasa tangan ini buat melayani Tuhan. Ada amin saudara. Tangan ini buat melayani Tuhan, tangan ini buat memberi, tangan ini buat menolong. Tangan ini juga untuk menghasilkan sesuatu. Hati-hati saudara. Jangan sampai tanda-tanda ini juga sedang hilang dari hidup kita. Kita sudah tidak lagi bisa memberi, kita sudah tidak lagi bisa melayani Tuhan, kita sudah tidak lagi bisa berbuat sesuatu buat orang lain, menolong orang lain. Dan kita juga pada akhirnya juga nggak bisa lagi menghasilkan sesuatu dalam hidup ini. Pandemi ini bikin kita morat-marit, betul, bikin kita tergoncang. Tapi percayalah, tetaplah berbuat sesuatu. Ada amin saudara. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Tetapi tetaplah melakukan sesuatu dengan tangan ini. Buat Tuhan kah, buat pekerjaan kah, buat keluarga kah, tetap lakukan sesuatu. Tetap lakukan. Dan dari tangan kita Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa. Ada amin. Dalam telapak tangan saudara Tuhan akan berikan sesuatu. Berkat-berkat yang limpah. Betul. Work from home atau
apalah ya sudah, nggak apa-apa, tapi tetap bergerak, tetap melakukan sesuatu, tetap melakukan aktivitas, tetap menghasilkan, dan tetap juga melayani Tuhan. Hari-hari ini orang lagi pada diberhentiin pelayanannya, macam-macamnya semua diberhenti. Maaf, tapi hati-hati, barangkali itu adalah sebuah tanda kekalahan di mana kita sebetulnya sudah dibelenggu dalam sebuah tanda. Iblis pengen itu, sudah. Iblis pengen ikat seperti dia ikat tangannya Simpson. Tangan Simpson bisa berbuat lagi sesuatu. Dia bisa robohkan tiang itu, saudara. Ya. Ketika kapan? Ketika dia minta sama yang nuntun dia, anak kecil, tolong buka. Tanda orang dikalahkan. Dan saya mau bilang begini, minta sama Tuhan. Kalau tanganmu hari-hari diikat, minta sama Tuhan dibuka, sehingga tangan saudara dan saya bisa menghasilkan sesuatu yang hebat lagi. Ada amin, saudara. Kalau tangan ini merasa sepertinya, minta buka, minta Tuhan hadir lagi dalam hidup kita, minta Tuhan berkarya lagi, minta Tuhan berhadirat lagi dalam hidup kita. Dan dia akan buka itu belenggu yang mengikat tangan kita, yang membuat kita nggak bisa menghasilkan apa-apa, nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa apa. Bagian yang ketiga, saudara, kalau sudah melihat, ya. Ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dan nah ini ya, rantai tembaga aja, ini apa saudara? Ya, tembaga itu bicara dosa, ya. Lambang dosa itu, kalau di dalam bait Allah itu, tembaga itu lambang bahan dosa, bahan logam yang menggambarkan tentang dosa. Artinya apa? Tangannya cuma berbuat dosa, bisanya berbuat dosa. Dan pekerjaannya di penjara ialah apa, saudara? Itu menggiling. Menggilingnya sih iya menghasilkan, tapi maksud saya begitu, mengiring itu sudah, ya, zaman dulu tuh batu ya, batu di bawah sama batu di atas, ya, sudah nanti buat giling gandum, ya, supaya bikin tepung, saudara, apa ya, sudah itu makanya batu itu penggiling itu, sudah. Jadi biasanya sapi, biasanya binatang, keledai yang dipakai. Jadi itu taruh kayu, nanti dia muter, jalan muter, atau buah zaitun, taruh muter, jadi kegiling, hancur, minyaknya keluar. Nah sekarang bukan binatang, Simpson yang dipakai buat ngegiling, hidupnya muter, nggak jelas. Itu yang saya bilang, nggak ada tujuan, muter. Bukan maju, muter terus hidupnya. Dalam pelayanan juga, dalam kekristenan juga muter. Dalam bisnis juga cuma nggak ada kemajuan, cuma maju tapi mundur lagi, muter. Tanda orang dikalahkan. Maaf. Mengapa Simpson dikalahkan? Bukan tentang rambut hanya siaran. Mengapa Simpson dikalahkan? Karena dia banyak tabrak aturan-aturannya Tuhan. Roh Tuhan gak pernah izinkan, dia izinkan untuk berkuasa, ngatur hidupnya, nuntun hidupnya. Tapi yang berkuasa adalah keinginan. Keinginan kita itu hebat. Makanya apa? Oh, pahlawan itu katanya bukan orang yang mengalahkan kota, tapi pahlawan itu ada orang yang bisa mengalahkan diri sendiri. Musuh yang paling besar dalam hidup kita itu adalah keinginan kita. Karena keinginan kita tuh, saudaraku, itu tuh mengerikan. Keinginan itu mengerikan. Dan semuanya ada keinginan. Ini ada keinginan, ini ada keinginan, ini ada keinginan. Aduh, ini punya keinginan.
Semua keinginan. Sampai kaki punya keinginan. Pengen sepatu sih. Pengen sepatu bagus ya Pak. Keinginan. Ya, di sepatunya ada apa? Di bukunya ada apa namanya? Kitek. Ya, dan di sininya ada gelang kaki. Wah, kayak keinginan. Ini saudara pipi, keinginannya banyak. Tidak sih saudara, berdandan. Selama itu baik, selama itu mempercantik apa. Tapi hati-hati kalau itu sudah membawa saudara jauh dari Tuhan. Ada gereja yang boleh dandan, boleh dandan yang pribadi, boleh dandan yang ayu, dandan yang ayu, ya. Kemana kalau lipstick aja lebar-lebar, ya. Eman-eman ya Pak, itu masih ada sisa, jadi tidak warna aja, kayak joker. Joker aja sesuai bari kilambe bibir ya mene ya semene aja eman pakai kamis kada bagus kah bibirku terlalu kecil dari aja biasa sesuai bahaya ya. Tolong kita saudara ya, karena itu keinginan itu terus meronta-ronta loh saudara. Keinginan daging itu nggak pernah berhenti. Saya saudara kita semua sama. Kita sama-sama sedang berjuang untuk mengalahkan itu keinginan-keinginan. Karena kalau kita tidak berusaha berjuang untuk mengalahkan keinginan ini, maka roh Tuhan nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena dia yang sedang bergerak. Keinginan itu yang sedang bergerak. Dan roh Tuhan diam. Tapi kalau keinginan ini diam, roh Tuhan yang bergerak dalam hidup kita. Ada amin. Dia akan bergerak, dia akan berkarya dalam hidup. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.